di channel Ruang History. Jangan lupa subscribe, bro. Bro, apakah kalian tahu siapa Salim Kancil? Salim Kancil adalah petani sekaligus aktivis lingkungan yang dibunuh setelah menentang pertambangan pasir ilegal di desanya, Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Ia lahir pada 22 April 1969. Istrinya bernama Tijah dan tinggal bersama Salim Kancil. Nama sebenarnya adalah Salim, sedangkan Kancil adalah nama julukan penambahan dari teman-temannya. Julukan Kancil sudah melekat sejak ia masih kecil, di mana Kancil dikenal sebagai pelari yang sangat cepat. Ia juga lincah dan gesit. Selain itu, perawakan Salim memang kecil, sehingga julukan Kancil semakin pas melekat pada dirinya. Salim kecil juga dikenal sangat bandel dan berani, sifat yang terus melekat sampai ia beranjak dewasa. Tidak mengherankan ketika aksi unjuk rasa, Salim tampil di barisan paling depan. Nama Salim Kancil menjadi buah bibir setelah ia dianiaya dan dibunuh karena memimpin perlawanan terhadap penambangan pasir yang ada di desanya. Tragedi berdarah itu terjadi pada tanggal 26 September 2015 yang mengakibatkan meninggalnya Salim Kancil dan Tosan yang mengalami luka berat. Baiklah bro, langsung saja kita bahas di Ruang History dengan tema Di Tanah Kami, Nyawa Tidak Semahal Tambang. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Salim Kancil merupakan petani yang menggarap lahan miliknya sebagai mata pencaharian utama. Lahannya berada di sekitar lokasi penambangan di pesisir pantai selatan Satu Pecak. Suatu hari, 8 petak lahannya itu rusak karena adanya aktivitas penambangan pasir ilegal di desanya. Penambangan ilegal itu dikelola oleh tim 12 yang merupakan mantan tim kampanye kepala desa mereka, Haryono, kepala desa Selok Awar-Awar. Kehadiran tambang pasir yang semakin merebak di desanya sudah dirasakan warga karena merusak lingkungan setempat, seperti saluran irigasi persawahan yang hancur, padi yang tak bisa ditanam akibat air laut menggenangi persawahan setelah pesisir terus dilakukan pengurukan pasir. Akibat dari pertambangan ilegal itu, pendapatan Salim dan warga sebagai petani menurun drastis. Karena hal itu, Salim pun sempat beralih profesi sebagai nelayan. Namun, pekerjaan sebagai nelayan itu tidak berlangsung lama, dan Salim memilih kembali menjadi petani. Salim pun mulai mengunjungi rumah teman-temannya di malam hari, dan berhasil merekrut 5 orang warga. Dari situlah perlawanan dimulai secara diam-diam, karena khawatir aktivitas mereka diketahui oleh tim 12. Salim mulai aktif dan rajin surat menyurat dengan pihak keamanan, pemerintah kabupaten, provinsi, sampai ke Jakarta. Tujuannya bulat, dirinya memperjuangkan hak hidup sebagai warga negara Indonesia. Apalagi, apa yang menimpa dirinya juga sama dengan warga pemilik lahan di lokasi tambang ilegal. Yang kedua, intimidasi dan ancaman. Perlawanan Salim yang semakin nyata membuat penambang ilegal yang diamankan oleh tim 12 mulai gusar. Ancaman dan intimidasi pada Salim pun mulai berdatangan. Bahkan, di pertengahan bulan Ramadan tahun itu, salah satu pimpinan tim 12 yang juga ketua lembaga masyarakat desa hutan, bernama Desir, mendatangi rumah Salim. Khawatir dengan keselamatan suaminya, istrinya kemudian meminta Salim untuk berhenti memperjuangkan lahan pertanian yang dirusak tambang. Namun, semangat memperjuangkan hak hidup dan menolak tambang justru semakin membesar. Kemudian Salim Kancil melaporkan intimidasi dan ancaman pada petani yang menolak tambang ke kepolisian sektor Pasirian, yang kemudian diteruskan ke kepolisian resor Lumajang. Tetapi, tidak ada tindakan. Atas nihilnya tanggapan dari aparat, Salim pun kemudian membentuk forum komunikasi masyarakat peduli desa Selok Awar-Awar
atau forum, yang terdiri dari 12 warga, yakni Salim Kancil, Tosan, Iksan Sumar, Ansori, Sapari, Abdul Hamid, Turiman, Muhammad Haryadi, Roshid, Muhammad Imam, Ridwan, dan Cokro Widodo. Yang ketiga, aksi damai. Mereka mulai melakukan gerakan advokasi protes perihal penambangan pasir yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di Desa Selok Awar-Awar. Dengan cara bersurat kepada pemerintahan Desa Selok Awar-Awar, pemerintahan Kecamatan Pasirian, bahkan kepada pemerintahan Kabupaten Lumajang. Pada Juni, kelompok ini menyurati Bupati Lumajang, As'ad Malik, untuk meminta audiensi tentang penolakan tambang pasir, tapi tidak mendapatkan tanggapan. Pada 9 September 2015, Forum melakukan aksi damai dengan cara memberhentikan aktivitas penambangan pasir dan truk muatan pasir di Balai Desa Selok Awar-Awar, yang menghasilkan surat pernyataan dari Kepala Desa Selok Awar-Awar untuk menghentikan penambangan pasir. Pada hari yang sama, Salim dan warga yang menolak tambang pasir tersebut mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Menurut mereka, pengirimnya adalah tim 12 yang diketuai Desir. Warga melaporkannya kepada aparat, tapi sekali lagi tidak mendapatkan tanggapan. 25 September 2015, Forum merencanakan aksi penolakan tambang pasir pada Sabtu, 26 September pukul 7.30 pagi. 26 September 2015, Tosan, rekan Salim, mulai aksi pada pukul 7 dengan menyebar selebaran aksi damai tolak tambang di depan rumahnya bersama imam. Yang keempat, penganiayaan Tosan. Sekitar 60 orang mendatangi rumah Tosan. Mereka langsung memukul, mencelurit, mencangkul Tosan. Mereka adalah tim 12 pimpinan Kepala Desa Haryono. Meskipun bernama tim 12, tapi jumlah mereka mencapai puluhan. Tosan langsung berusaha menyelamatkan diri dengan dibantu istrinya. Ia lari ke belakang rumah dan bersembunyi di rumah tetangganya. Setelah berhasil menyelamatkan diri, selang 1 jam kemudian dia bertanya kepada pemilik rumah dan diberitahu jika para pengeroyok sudah pergi. Ternyata, para pengeroyok dari tim 12 itu masih berada di belakang rumah. Tosan kemudian kembali berlari menyelamatkan diri dengan memakai sepeda angin. Belum sempat bersepeda jauh, lagi-lagi Tosan diserang para pengeroyok, mengingat pengeroyok menggunakan kendaraan bermotor. Tosan langsung ditabrak, dibacok dengan menggunakan celurit, dan juga dicangkul. Bahkan ia sempat dilindas dengan sepeda motor tim 12. Ia berhasil selamat dengan cara pura-pura sudah meninggal, karena waktu itu dari kepala Tosan sudah mengucur deras darah akibat pukulan benda tumpul. Dalam kondisi setengah sadar itu, ia kemudian ditinggalkan oleh pengeroyok yang karena mengira Tosan sudah meninggal dunia. Yang kelima, pembunuhan Salim Kancil. Setelah menganiaya Tosan, gerombolan preman tersebut kuat diduga menuju rumah Salim Kancil. Salim yang saat itu sedang menggendong cucunya yang berusia 5 tahun. Ia langsung memasukkan cucunya ke dalam rumah. Dan ketika ia baru menengok keluar, ia pun langsung disambut pukulan bertubi-tubi. Salim Kancil kemudian diikat dan diseret sambil mereka terus melakukan penyiksaan. Sepanjang jalan menuju balai desa dengan jarak sekitar 2 km, Salim Kancil dihajar habis-habisan, sampai ia lunglai tak berdaya. Bahkan beberapa yang tak memegang alat melemparinya dengan batu, hingga kepala dan tubuhnya dipenuhi dengan darah. Setelah sampai di balai desa, rupanya kebrutalan tidak sampai di situ. Tubuh Salim Kancil kemudian disetrum. Masih kuat dengan siksaan itu, Salim Kancil diseret ke area pemakaman yang merupakan daerah yang cukup sepi. Gerombolan tersebut rupanya berniat melakukan eksekusi dengan memukuli dan menggorok lehernya. Dan yang terakhir, mereka melemparkan batu besar ke kepalanya. Setelah itu, mereka meninggalkan Salim Kancil yang sedang sekarat di pinggir jalan. Salim Kancil pun akhirnya gugur demi memperjuangkan hak atas tanahnya. Yang keenam, tersangka pembunuhan.
2 orang pelaku utama pembunuhan Salim Kancil telah divonis bersalah dan hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 23 Juni 2016. Mantan Kepala Desa Selok Awar-Awar di Kota Lumajang, Jatim, Haryono, dan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH setempat, Mat Dasir, dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan secara berencana. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum dari Salim Kancil menilai ada upaya untuk menyederhanakan kasus pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan terhadap rekannya, Tosan. Hal ini dibuktikan melalui dakwaan yang dikenakan terhadap para tersangka, hanya dijerat dengan pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Padahal, pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan terhadap Tosan harus dilihat sebagai rangkaian panjang perlawanan keduanya terhadap praktik mafia tambang pasir ilegal di Lumajang. Selain itu, jika dilihat dari jumlah terdakwa yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur, hanya 35 orang yang dibagi dalam 15 berkas perkara sidang. Pihak tim kuasa hukum juga sudah melaporkan keterlibatan 13 orang yang masih bebas kepada Polda Jawa Timur, bahkan ke Mabes Polri. Itulah dia Brew, pembahasan tentang Salim Kancil yang memperjuangkan hak atas tanahnya, yang rela tumbang demi melawan tambang. Dari kasus ini, Komnas HAM menilai kematian Salim Kancil merupakan tanda rendahnya jaminan keamanan bagi para pembela kemanusiaan di negeri ini. Tak ada jaminan keamanan bagi pejuang kemanusiaan, sama dengan membiarkan ketakutan meneror para pembela lain yang berupaya memperjuangkan hak warga, termasuk urusan hak asasi manusia. Tragedi Salim Kancil menjadi peringatan agar khususnya para pejuang kemanusiaan harus semakin berhati-hati. Ini lonceng kematian untuk pejuang kemanusiaan. Kasus seperti ini bisa membuat ketakutan untuk pembela HAM. Baiklah Brew, seperti biasa, jikalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian informasi, boleh tulis di kolom komentar ya, agar kita juga sama-sama tahu.